Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Zara Gitarianti dengan NIM 126. Saya dari Universitas Islam Negeri Salatiga, kelas 4D, Fakultas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya tentang studi kelayakan bisnis Islam dengan proposal bisnis properti. Dalam rencana membuat bisnis properti ini mengarahkan untuk menggunakan studi kelayakan bisnis Islam agar bisnis ini berjalan dengan benar dan juga meminimalisir terjadinya resiko dalam bisnis. Untuk mewujudkan bisnis properti ini, saya menggunakan beberapa riset maupun analisis di dalamnya. Riset tersebut antara lain terdapat dua, yaitu primary research dan juga secondary research. Primary research ini bertujuan untuk mengambil beberapa riset di dalamnya, antara lain seperti mewawancarai salah seorang calon konsumen tentang bagaimana perspektif yang ada pada masyarakat dengan properti seperti apa yang diinginkan. Juga pada riset ini, saya dituntut untuk aktif menyebarkan survei agar saya dapat memahami bagaimana pendapat masyarakat tentang produk seperti properti kita ke depannya nanti. Secondary research. Pada riset yang kedua ini, saya dapat mengumpulkan beberapa data yang mencakup berbagai properti atau rumah yang mayoritas masyarakat inginkan atau yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ini maupun ke depan. Juga tata letak apakah strategis seperti yang calon konsumen inginkan. Kemudian ada beberapa komponen utama analisis yang berupa analisis kelayakan produk, analisis kelayakan industri dan target pasar, analisis kelayakan manajemen atau organisasi, dan juga analisis kelayakan finansial. Yang pertama yaitu analisa kelayakan produk. Analisa kelayakan produk ini sangat penting untuk berbisnis properti, sebab dalam kelayakan produk saya harus menilai produk saya sendiri secara keseluruhan, apakah produk ini benar-benar untuk dibutuhkan atau hanya sekedar untuk diingini oleh calon konsumen karena produk rumah seperti yang dibutuhkan masyarakat, serta seperti apa permintaan model rumah yang dibutuhkan masyarakat saat ini ataupun ke depan, agar saya mengetahui bagaimana respon minat yang ada pada masyarakat untuk membeli produk rumah yang dibutuhkan. Selain itu, saya juga dapat mencari informasi dari minat masyarakat tidak hanya terjun langsung di lapangan, tetapi dengan teknologi yang semakin canggih ini, kita dapat mengakses beberapa survei minat masyarakat dari internet yang ada pada bisnis saing saya. Setelah mengetahui bagaimana minat masyarakat pada produk rumah yang dibutuhkan, saya bisa memperkenalkan produk rumah yang saya punya, mempresentasikan tentang bagaimana perbedaan produk rumah yang saya punya dengan produk rumah perusahaan lain. Juga saya dapat mempresentasikan bagaimana dengan pembayaran produk rumah yang saya miliki kepada masyarakat, apakah bisa langsung dengan dibayar lunas ataukah dengan cicilan untuk beberapa tahun. Setelah mengetahui itu, saya dapat menentukan pasar atau sasaran calon konsumen mana yang pas untuk produk rumah, serta kesanggupan calon konsumen dalam membayar produk rumah yang ada pada bisnis properti ini. Kemudian analisa kelayakan industri dan target pasar. Untuk analisa kelayakan industri ini, saya harus benar-benar jeli, sebab di sini saya harus mempunyai karakteristik utama produk rumah tersendiri yang berbeda dengan produk rumah pesaing saya. Serta saya harus memikirkan bentuk ataupun operasional produk rumah yang benar-benar harus dimiliki masyarakat, karena dengan begitu agar membuat margin penjualan atau operasional pada masyarakat menjadi tinggi dan berkembang besar. Kemudian untuk kelayakan target pasar, saya harus mengambil atau mengusahakan pada satu fokus terhadap minat masyarakat terkait produk rumah yang harus mereka miliki atau butuhkan dibanding dengan apa yang hanya diinginkan saja. Selanjutnya, analisis kelayakan organisasi. Pada analisis ini,
eh, tentang bagaimana saya memilih karyawan, sebab pemilihan karyawan itu sangat penting. Juga memilih karyawan yang tepat ini seperti bisnis properti ini dapat menentukan berkembang tidaknya bisnis yang sedang dijalani. Dalam menentukan atau merekrut karyawan, saya harus menentukan keahlian serta seberapa lama calon karyawan ini ahli dalam bidang mempromosikan produk properti kepada masyarakat, agar masyarakat merespon dan tertarik kepada produk properti saya. Jika sudah mendapatkan karyawan yang benar-benar cocok dengan keahlian di bidang ini, saya juga harus menentukan seberapa karyawan yang tepat yang akan kita pekerjakan agar tidak ada selisih antara pendapatan juga dengan pengeluaran uang perusahaan bisnis ini. Yang terakhir yaitu analisis kelayakan finansial. Dengan memulai bisnis properti ini tentunya membutuhkan modal yang sangat besar untuk mendirikannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan bisnis properti ini, saya dapat meminjam dana kepada berbagai bank syariah dengan sistem bagi hasil tanpa ada riba setiap angsurannya. Bila sudah mendapatkan modal, saya harus pintar dalam mengatur performa keuangan yang saya miliki pada bisnis properti ini supaya saya dapat menentukan target pendapatan yang harus saya peroleh setiap minggu maupun bulannya untuk memberikan upah kepada karyawan juga. Jika sudah memenuhi target pendapatan yang dibutuhkan, saya juga bisa untuk mengembangkan keuangan saya yang ada untuk menjadikan bisnis properti ini semakin berkembang dan besar dengan membuka berbagai cabang bisnis properti ini pada setiap daerah. Dengan demikian, bila sudah menerapkan berbagai riset maupun 4 komponen analisis ini tadi, studi kelayakan bisnis Islam ini, saya dapat meminimalisir kerugian yang ada kelak dan juga resiko yang ada pada bisnis properti yang akan dijalankan kelak. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.